Aplikasi seluler kini menjadi kebutuhan. Dan hari ini kita akan melihat lebih dekat sebuah proyek aplikasi pelacakan cuaca yang dikembangkan menggunakan framework unggulan Flutter. Selamat datang di tracking cuaca. Dengan desain yang clean dan fokus pada kemudahan, Anda bisa langsung memantau cuaca hanya dengan mengetik nama kota favorit Anda. Sebelum menggunakannya, mari kita lihat detail aplikasi ini. Melalui dialog about, kita bisa konfirmasi bahwa ini adalah aplikasi tracking cuaca versi 1.0.0. Sebuah solusi sederhana namun kuat untuk pemantauan cuaca real time. Aplikasi ini dibangun di atas fondasi yang kokoh, powered by Flutter, dan dengan menekankan view lisensi, kita dapat melihat transparansi lisensi dari berbagai pack dan komponen open source yang mendukung fungsionalitasnya. Kini, saatnya kita mendemonstrasikan fungsi utama aplikasi. Kita akan mulai dengan kota dari Indonesia. Mari kita ketik Bandung. Data berhasil dilacak. Bandung, Indonesia saat ini menunjukkan suhu 29,88 derajat Celcius. Kita juga bisa melihat kecepatan angin yang sangat rendah, hanya 0,19 meter per detik. Kondisi cuaca yang terdeteksi adalah hujan. Selanjutnya, kita akan melacak sebuah kota internasional yang terkenal. Kita ketik Tokyo. Cuaca di Tokyo, Jepang sedikit berbeda. Suhu udara terdeteksi 13,74 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang jauh lebih kencang, yaitu 10,29 meter per detik. Kondisi langit di Tokyo saat ini adalah berawan. Dengan aplikasi tracking cuaca berbasis Flutter ini, memantau kondisi cuaca di berbagai belahan dunia menjadi cepat dan intuitif. Sebuah contoh proyek pengembangan aplikasi mobile yang sukses. Nah, kita ada di bagian penjelasan kodenya. Di sini kodenya ada di bagian lib. Nah, di bagian ini kita membuat folder bernama page untuk kode result yang bernama result.dart sama search with dart. Nah, yang ada sendiri itu adalah hanya homepage dart, main dart, sama splash screen dart. Nah, sekarang saya menjelaskan satu persatu kode penjelasan kodenya. Yang satu, result dart. Di file result dart ini pertama kita import beberapa paket seperti HTTP untuk mengambil data API dan fax API untuk menampilkan bendera negara. Lalu dibuat sebuah stateful widget bernama result yang menerima parameter nama kota. Di dalam state-nya ada beberapa variabel seperti suhu, kecepatan angin, deskripsi cuaca, dan country code. Semua variabel ini nantinya menyimpan data yang kita ambil dari API. Fungsi utama di file ini adalah get data from API. Fungsi ini membuat URL API berdasarkan nama kota, lalu mengirim request HTTP. Ketika data diterima, JSON-nya di-decode dan diambil bagian pentingnya seperti temperatur, wind speed, humidity, dan weather description. Saat dijalankan, data-data tersebut ditampilkan dalam bentuk kartu menggunakan kolom dan kontainer. Ada juga tombol elevated button yang kalau ditekan akan memanggil kembali ke data from API untuk memperbarui cuaca. Early Sunday morning, it was a pecan just cooling. Inna the mud, me a pecan, but me allow them down in a tub. One by one, load up the van, all of the ganja it ram. Put it on the plane, going gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up the lane in a gold rope chain. Hey, me and me girl named Jane.
Mommy and daddy all are we so poor. We all had to sleep on the floor. Tommy Kedua, service dart. Di file service dart, pertama kita input filter, material, dan halaman result. Lalu dibuat stateful widget bernama service. Di dalam state-nya ada satu variabel yaitu controller untuk mengambil teks yang diketik pengguna. UL-nya terdiri dari app bar dengan menu titik 3. Menu itu menggunakan pop-up menu button dan punya satu item yaitu about. Ketika dipilih muncul dialog yang menjelaskan aplikasi. Bagian utamanya adalah text field untuk memasukkan nama kota dan tombol track. Ketika tombol track ditekan, navigasi melakukan navigator push ke halaman result sambil mengirim nama kota yang diketik. Tiga, homepage start. Di file homepage start kita membuat stateful widget bernama homepage. Di dalamnya ada text editing controller yang menangani input pengguna. UL-nya sederhana. Ada text field untuk memasukkan nama kota dan tombol untuk menjalankan proses tracking. Ketika tombol ditekan, aplikasi menampilkan snack bar sebagai notifikasi saja. Jadi file ini seperti halaman uji input yang sederhana. Nah, yang keempat, main dart. Di file main dart pertama dijalankan fungsi main yang memanggil run app dengan widget my app. Di dalam my app kita membuat material app sebagai root aplikasi. Home-nya menggunakan widget splash wrapper. Splash wrapper ini mengecek apakah waktu splash screen sudah selesai. Kalau belum, menampilkan splash screen yang sudah selesai. Dia menampilkan halaman search field. Intinya file main dart ini mengatur alur awal aplikasi dan perpindahan dari splash screen ke halaman utama. Yang terakhir adalah splash screen dart. Di splash screen dart pertama kita membuat stateful widget bernama splash screen. Di init state dibuat timer atau delay beberapa detik lalu otomatis pindah ke halaman search field. Pada bagian UL, splash screen menggunakan stack supaya bisa menampilkan background, awan, dan animasi hujan secara berlapis. Teknik tunggu aplikasi dan teks muncul dengan efek web menggunakan animation controller. File ini memberikan tampilan pembuka yang terlihat hidup sebelum masuk ke aplikasi utama. Nah,